Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Kali ini kami akan mempresentasikan terkait teori uang dan sistem keuangan syariah. Anggota kelompok kami ada Aurel Faradila, yakni saya sendiri, Nadia Prasista, Ahmad Arifai, Ika Lulu, dan Delia Anggreni. Kali ini saya akan menjelaskan terkait peran uang dalam sistem keuangan syariah. Yang pertama yakni adalah konsep uang dalam ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi syariah, uang memiliki konsep yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Konsep uang dalam ekonomi syariah ada 3. Yang pertama yaitu uang bersifat flow konsep atau harus mengalir. Ini berarti uang harus terus berputar dalam perekonomian. Ketika uang beredar dengan baik, ia akan menghidupkan sektor real sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yakni adalah tidak boleh diendapkan atau ditimbun. Islam secara tegas melarang penimbunan uang atau yang dikenal dengan istilah kans. Menimbun uang sama dengan menghambat fungsinya sebagai penggerak ekonomi. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW memperingatkan larangan ini karena dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi. Uang yang ditimbun adalah uang yang mati dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Lalu yang ketiga adalah dilarang mengambil keuntungan dari peminjaman uang. Dalam ekonomi syariah, mengambil keuntungan dari peminjaman uang atau riba sangat dilarang karena uang bukanlah komoditas yang bisa beranak dengan sendirinya. Keuntungan hanya boleh diperoleh dari aktivitas ekonomi real seperti jual beli atau investasi produktif. Inilah yang menjadi pembeda utama dengan sistem bunga dalam ekonomi konvensional. Lalu yang kedua adalah fungsi uang dalam ekonomi syariah. Fungsi yang pertama adalah sebagai satuan nilai atau unit of account, di mana uang berperan sebagai standar ukuran harga. Mirip seperti meteran untuk mengukur panjang. Dengan adanya standar ini, kita bisa dengan mudah membandingkan nilai barang yang berbeda. Fungsi ini sangat memudahkan transaksi ekonomi dengan uang sebagai satuan nilai transaksi yang menjadi lebih efisien. Lalu selanjutnya yang krusial dalam fungsi ini adalah uang harus memiliki daya beli yang relatif tetap. Karena jika nilainya tidak stabil seperti pada masa inflasi tinggi, fungsinya sebagai satuan nilai akan terganggu dan bisa menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi. Lalu fungsi yang kedua sebagai alat tukar atau medium of exchange. Uang memfasilitasi pertukaran barang dan jasa dalam perekonomian. Ini menghilangkan kesulitan sistem barter yang membutuhkan kecocokan keinginan dari kedua belah pihak. Contohnya sebagai alat tukar, uang ini dapat memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Contohnya saat seseorang memiliki ayam, tidak perlu mencari orang yang memiliki beras dan mau menukarnya. Ia cukup menjual ayam, mendapatkan uang lalu membeli beras dari orang lain. Dalam ekonomi syariah, fungsi ini harus didukung dengan kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi, serta tidak boleh ada unsur gahar atau ketidakjelasan atau penipuan. Adapun prinsip dasar sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari upaya untuk memelihara harta agar harta yang dimiliki seseorang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan syariah yang tercantum dalam surat An-Nisa 29. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, prinsip keuangan syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Larangan riba. Riba atau bunga dalam bentuk apapun dilarang dalam sistem keuangan syariah. Hal ini berarti tidak ada penghasilan yang diperoleh dari bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari bunga. Yang kedua, larangan masyir. Masyir atau perjudian juga dilarang dalam sistem keuangan syariah. Transaksi yang melibatkan unsur spekulatif atau tidak pasti serta mengandung unsur ketidakadilan atau ketidakpastian itu dilarang. Yang ketiga, larangan gharar. Gharar atau ketidakpastian yang tidak dapat dihindari dalam transaksi juga dilarang dalam sistem keuangan syariah. Transaksi yang mengandung ketidakpastian yang signifikan atau terlalu spekulatif tidak diperbolehkan. Yang keempat, berbagi keuntungan dan risiko. Prinsip ini menekankan pada konsep kerjasama dan berbagi keuntungan dan risiko antara investor atau dan pengelola atau pemilik modal dan pengusaha. Yang kelima, keadilan dalam transaksi. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Yang keenam, transaksi berbasis aset real. Transaksi dalam sistem keuangan syariah harus berbasis pada aset real yang dapat ditukar dan memiliki nilai yang jelas. Yang ketujuh, transparansi. Transaksi harus dilakukan secara transparan dan jujur, sehingga pihak dapat mengetahui dan memahami detail transaksi tersebut. Yang
8. Kepatuhan terhadap syariah. Sistem keuangan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah dan menghindari transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya, terdapat perbedaan antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Pada pengertiannya, sistem keuangan syariah merupakan sebuah sistem keuangan yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah untuk menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan pengertian keuangan konvensional merupakan sebuah sistem keuangan yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan, dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman dengan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan uang tersebut kembali ke masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Kemudian perbedaan antara keduanya dari sisi perolehan keuntungan. Keuangan syariah dalam memperoleh keuntungan hanya bisa diakui dari transaksi yang bersifat bisnis dengan sistem bagi hasil yang menggunakan akad-akad tertentu. Akad yang digunakan seperti akad mudharabah dan akad musyarakah. Kemudian sistem keuangan konvensional dalam memperoleh keuntungan mengenal prinsip time value of money, yang berarti bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang di masa yang akan datang. Dengan prinsip ini, ada harga yang harus dibayarkan oleh pelaku ekonomi ketika meminjam atau menggunakan modal dari pelaku ekonomi yang dikenal dengan istilah bunga. Kemudian yang kedua, dari sisi distribusi kekayaan, keuangan syariah tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan, sehingga setiap hasil akan didistribusikan kepada masyarakat secara adil dengan bentuk zakat, infak, dan wakaf. Sedangkan dalam keuangan konvensional, berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan diperoleh dari seberapa banyak model yang disiapkan atau dikeluarkan oleh masing-masing unit ekonomi. Sehingga hal ini pihak konvensional ingin untung daripada pihak nasabah. Kemudian yang ketiga, dari sisi konsep pengelolaan dana nasabah, dalam sistem keuangan syariah, dana dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Berbeda halnya dengan deposito bank konvensional, di mana deposito adalah usaha membungakan uang. Penentuan suku bunga dibuat pada saat akad dengan pedoman harus selalu untung pihak bank. Sedangkan keuangan syariah, sistem bagi hasil diterapkan dengan melihat besarnya risiko bagi hasil yang dituang dalam bentuk untung dan rugi. Kemudian dari sisi struktur organisasi, keuangan syariah diawasi langsung oleh Lembaga Dewan Pengawasan Syariah atau disingkat dengan DPS, di mana DPS bertugas untuk mengawasi segala aktivitas atau kegiatan bank agar bank tersebut beroperasi atau bekerja selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan dalam keuangan konvensional diawasi langsung oleh Dewan Komisaris. Tantangan sistem keuangan syariah dalam prakteknya. Tantangan ini dapat dipengaruhi oleh subjek ataupun pelaku dari sistem keuangan syariah itu sendiri. Seperti yang pertama adalah masyarakat. Tantangan pertama yakni minimnya literasi masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan adanya sistem keuangan yang berbasis syariah ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sistem keuangan di Indonesia. Sementara itu, dalam artikel laporan OJK menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan syariah Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan hasil 39,11%, yang berarti ini setara dengan 8% dari total keseluruhan tingkat literasi keuangan Indonesia. Angka ini juga dapat dikatakan dan dapat dikategorikan sebagai penilaian yang rendah untuk tingkat literasi keuangan. Untuk itu, Lembaga Keuangan Syariah bersama-sama dengan Kementerian Keuangan harus lebih mengoptimalkan kembali upayanya dalam peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan lembaga keuangan syariah. Hal ini juga dapat dilakukan melalui pengenalan produk dan layanan lembaga keuangan syariah kepada masyarakat melalui digitalisasi
ataupun melalui sosialisasi pada masyarakat, di mana dengan adanya ini diharapkan masyarakat dapat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan bahwa sistem keuangan syariah Indonesia ini merupakan salah satu upaya yang didorong oleh Kementerian Keuangan untuk dapat melaksanakan cita-cita sistem keuangan yang berbasis pada keislaman. Kemudian yang kedua ini adalah berkaitan dengan sumber daya manusia yang berkompeten. Kualitas sumber daya manusia dalam upaya peningkatan sistem keuangan syariah ini bersifat mutlak, yang mana perkembangan dan juga peningkatan sistem keuangan syariah ini yang semakin bertambah luas harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkompeten. Di Indonesia sendiri, sumber daya manusia yang menguasai secara spesifik mengenai industri syariah masih sangat kurang. Hal ini dipengaruhi oleh minimnya perguruan tinggi yang menyelenggarakan ataupun menyediakan konsentrasi pendidikan yang berbasis pada keuangan syariah. Untuk itu, pengadaan dan penyediaan sarana pendidikan khusus mengenai ekonomi yang berbasis syariah dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas dan juga kuantitas sumber daya manusia dengan kompetensi khusus di bidang ekonomi syariah. Tantangan yang selanjutnya yaitu setiap kali kita ingin mengembangkan suatu teknologi tersebut harus diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah, di mana hal ini berbeda dengan pengembangan sistem konvensional yang hanya memperhatikan tentang kebutuhan masyarakat dan juga teknologi. Namun di sistem keuangan syariah ini kita harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, teknologi yang ada, dan juga diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, aplikasi amanah dan etis ini bergerak pada platform peer-to-peer lending syariah. Kemudian Syarki ini bergerak di bidang crowdfunding syariah, dan juga Link Aja ini seperti di platform e-wallet syariah. Kemudian ada GoldX, di mana GoldX ini bergerak di platform smart contracts dalam blockchain syariah. Tentu secara keseluruhan jika dibandingkan dengan inovasi dari sistem keuangan konvensional ini masih terbilang cukup minim, sehingga saran yang bisa kita sampaikan adalah DSN maupun MUI perlu mempercepat proses sertifikasi bagi produk-produk inovatif dalam keuangan syariah tanpa mengurangi ketelitian dalam pengawasan syariah. Proses sertifikasi yang cepat dan efisien akan membantu perusahaan teknologi memperkenalkan produk mereka ke pasar lebih cepat. Kemudian untuk tantangan yang selanjutnya yaitu masih kurangnya regulasi yang spesifik untuk produk keuangan syariah yang ada. Jadi meskipun produk tadi sudah saya sebutkan, namun masih ada beberapa regulasi dari produk tersebut yang masih belum diatur secara spesifik dalam regulasi. Contohnya yaitu dalam bidang fintech syariah, peer-to-peer lending syariah, cryptocurrency syariah, dan smart contract berbasis blockchain ini masih belum diatur secara detail. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang bisa menghambat inovasi dalam keuangan syariah. Kemudian berdasarkan hal tersebut, kelompok kami memberikan saran sebaiknya OJK dan DSN MUI harus meningkatkan kolaborasi untuk membentuk kerangka regulasi yang jelas dan rinci untuk produk-produk keuangan berbasis syariah teknologi. Kolaborasi yang intensif akan membantu menciptakan aturan yang lebih relevan dengan perkembangan inovasi teknologi, sehingga memastikan kepatuhan terhadap syariah dan meminimalkan ketidakpastian hukum. Misalnya mungkin dengan membentuk tim gabungan antara ahli teknologi dan regulator serta juga ulama syariah untuk merumuskan standar yang spesifik mengenai program-program tersebut.